sungguh nanti di akhirat Allah tidak menyayangi, Allah tidak melihat dengan kasih sayang seorang wanita yang tidak pernah bersyukur dengan suaminya. Dikai duit iki lho apa sakmene iki. Dik, iki lho Dik penghasilanku. Mas, kanca-kancaku ki sedina 300 to Mas. Aku kok mok 50 to Mas. Tambahi Mas yo 100 Mas. Dik, ngene iki yo wis ngoyo Dik aku Dik. Dongakno muga-muga iso ngekeki 300. Sesuke neh dikeki 50 neh muring-muring banting gelas. Aku nek mbok terus-terus ngene balekno Mas, aku ning omah sanguku sedina 100.000. Mosok kok aku dadi bojomu kok kei 50. Wanita seperti ini besok tidak pernah dilihat oleh Allah dengan kasih sayang. Sayyidah Aisyah matur ngene, wong wedok-wedok umpama sampean ngerti hak sing kudu diterima sing lanang, maka pantas sekali seandainya wanita itu mengusap debu kaki suaminya dengan peluh keringat wajahnya. Wong wedok ana wong telu sing ora diterima salate. Siji, budak sing minggat. Nomor loro, wong wedok sing membuat marah suaminya sampai suaminya ridho. Mas, aku lho gak ngerti sampean. Apike ning ndi ra ngerti. Wong yahono yahene kok ngono terus wong lanang ora duwe apik blas. Kok ana wong wedok muni ngono, seketika amal ibadahnya hancur semua. Kalau ada seorang wanita berjalan kemudian dia melihat ada laki-laki yang tampan, laki-laki yang gagah, dan dia mengatakan dalam hatinya laki-laki ini lebih tampan, lebih gagah daripada suamiku, kemudian di dalam hatinya ada rasa seneng, ada rasa syahwat, maka besok di hari kiamat mata wanita ini menjolor panjang ila yaumal qiyamah, matanya diseret sampai berakhirnya siksaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang kewajiban istri dan hak-hak suami, dikutip dalam kitab Uqudul Jan halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan selamat datang pengantin baru. Kita mestinya minta doa, karena doanya pengantin baru sampai 40 hari itu seperti doanya para wali. Makanya kayak mengkhayal wayang ngandananya rusak dur-duri, karena doanya pengantin baru itu seperti doanya wali. Engko Mas Dimas itu kudu ndonga bagian akhir dungane wali. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yastaghfiru lil mar'ati al muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa'i wal hitani fil ma wal malaikatu fis sama' ma damat fi ridha zawjiha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita yang taat kepada suaminya itu dimintakan ampunan dosa oleh burung yang ada di langit, ikan yang ada di air, para malaikat, selama wanita itu dalam ridho suaminya. Makanya sering kula aturaken paling gampang mlebu swarga niku wong wedok. Wong wedok niku nek taat Allah, taat Rasul, taat bojo langsung mlebu swarga. Wong lanang niku kathah kewajiban. Nek wong wedok mau telu, taat Allah, taat Rasul, taat bojo swarga. Allahumma ape gak swarga piye? Manuk-manuk padha ndongakno, iwak-iwak padha ndongakno, malaikat-malaikat padha ndongakno, tapi siji selama ijek ngridakno bojone. Wa ayyuma imra'atin asat zaujaha fa'alaiha laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Wa ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fa hiya fi sukhtillahi ila an tudahikahu wa tastardiyahu. Setiap wanita yang durhaka kepada suaminya, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Dan setiap wanita yang besengut, besengut itu bahasa Indonesianya apa Pak Pra? Cemberut. Besengut itu tidak hanya cemberut. Besengut itu cemberut sing mangkel ngomong. Kan cemberut itu ada dua. Ono bojo cemberut niku ngayemno. Bojoku nek merengut ngono ki ono sing ngayemno, ono sing
Ngatelno lah, cemberut sing ngatelno niku jenenge besengut. Apa bahasa Indonesianya? Setiap wanita yang besengut besengut di depan suaminya, maka wanita itu dalam murkanya Allah, sampai wanita itu membuat suaminya tersenyum, membuat suaminya ridho. Makanya pangapunten pernah terjadi Sayyidah Fatimah Zahra guyon karo Sayyidina Ali. Guyon bareng guyon ada perkataan Sayyidah Fatimah yang membuat Sayyidina Ali niki marah, mangkel. Guyon yo guyon dik, tapi aja kenemen gelo atine. Ana guyon sing nyebabno gelo. Maka saking takutnya Sayyidah Fatimah, dia itu meminta maaf kepada Sayyidina Ali, diumeti mas sepurane, sampai Sayyidah Fatimah itu ngumeti bojone niku 40 kali, sampai Sayyidina Ali niku mesem guyu, wis dek wis yo ngoten. Kemudian datanglah Rasulullah, ada apa dengan kalian? Sayyidah Fatimah berkata, Bapak, tadi saya bercengkrama dengan Sayyidina Ali dan beliau marah, kemudian aku meminta maaf sampai 40 putaran, barulah aku dimaafkan. Apa kata Nabi? Seandainya wahai Fatimah, Sayyidina Ali belum ridho dan kamu meninggal, suaminya belum ridho, walaupun engkau anakku, maka aku tidak bisa menolongmu. Anake Nabi mawon nek gelakno bojone iku ra iso ditulungi nabine. Apa neh wong-wong ngene iki, Pak? Mulane hati-hati ibu-ibu, tolong buat ridho suamimu, buat lego atine suamimu. Nek guyon ojo nemen-nemen, ojo sampai memasang wajah cemberut, ojo sampai memasang wajah besengut di depan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna mra'atan, ini ada satu kisah dari Sayyidina Ali. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna mra'atan ja'alat ihda yadayha syawa wal ukhra tabikhan wa rada'atha li zawjiha wa lam yardi anha kanat yaumal qiyamati ma'al yahudi wan nasara. Seandainya ada seorang perempuan yang membawakan 2 masakan, 1 madu, 2 sayur, kemudian dia suguhkan kepada suaminya, kemudian suaminya tidak suka, suaminya marah, maksudnya orang seneng, maka seandainya wanita itu meninggal, maka wanita itu bisa bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini padahal urusan makanan. Mulane Bu, tulung sampe nek nyugoi bojo kudu ngerti apa sing disenengi bojone. Terus tanyakan, Mas, sampean seneng apa ora iki? Iki masakan. Makanya dulu ketika Sayyidah Fatimah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah wanita yang pertama kali masuk surga? Siapakah wanita yang pertama kali masuk surga? Dijawab Muti'ah. Muti'ah dudu Mbak Muntiah wong kapas wong balen dudu lho. Mutiah itu nama sahabiyah, julukan wanita yang sangat taat kepada suaminya. Aku ingin bertemu dengan beliau ya Rasulullah. Kalau ingin bertemu dengan beliau, rumahnya ini, rumahnya ini, rumahnya ini. Coro gange kene, desane kene. Pergilah Sayyidah Fatimah ke sana mengajak Sayyid Hasan. Mengetuk pintu, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Siapakah yang di luar? Aku Fatimah binta Rasulillah. Masya Allah, mimpi apa? Putri tercinta baginda Rasulullah berkunjung ke rumahku. Apakah aku boleh masuk? Engkau bersama siapa wahai Fatimah? Aku bersama putraku yang bernama Hasan. Ketika niku pangapunten, Hasan niku tasih alit. Pangapunten wahai Fatimah binta Rasulillah, aku sangat menginginkan rumahku diinjak oleh putri Rasulullah, tapi aku diwasiati oleh suamiku bahwa jangan sekali-kali engkau memasukkan seorang pria ke dalam rumah ini. Suamiku berwasiat seperti itu, tapi Hasan ini masih kecil wahai Muti'ah. Suamiku tidak mendefinisikan kecil dan besarnya, dewasa dan remajanya. Pokoknya suamiku melarang siapapun laki-laki untuk masuk ke dalam rumahku. Besok kesini aku tak meminta izin kepada suamiku, biar Sayyidina Hasan panjenengan ajak.
Akhirnya pulanglah Sayyidah Fatimah. Malam harinya suaminya ini di rumah dan Muti'ah meminta izin, Mas, tadi itu ada putri Rasulullah kesini. Alhamdulillah, mimpi apa kita ditamui oleh putri Rasulullah. Tapi beliau mengajak putranya yang bernama Hasan, sehingga aku tidak memperbolehkan masuk. Karena engkau melarang aku. Enggak apa-apa, kalau Hasan enggak apa-apa. Hasan itu masih kecil, enggak apa-apa. Akhirnya besok Muti'ah ini datang, tapi anaknya yang kecil lagi dah ikut Hasan dan Husain. Di depan pintu, engkau bersama siapa? Hasan. Ada lagi Husain. Maaf, yang aku mintakan izin adalah Hasan, bukan Husain. Besok datang lagi ke sini. Iki cara wong kene mesti diarani kolot ya ngene iki ya. Ya memang ya kudune ngono. Sampai pada hari yang telah ditentukan dimintakan izin Sayyidina Hasan dan Husain ini, Sayyidah Fatimah masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Bapak Ibu, di meja rumahnya Muti'ah ini sudah disediakan hidangan. Suaminya belum datang. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ada Fatimah, di sini ada Muti'ah. Melihat ada handuk yang baunya harum, ada pecut cambuk yang ada di samping meja makannya. Wahai Muti'ah, ini apa? Ada handuk, ada pecut. Muti'ah menjawab, wahai Fatimah, bila aku masakkan sesuatu untuk suamiku, suamiku baru datang dari pekerjaannya, maka handuk yang harum ini, yang wangi ini aku buat untuk mengelap, mengusap wajahnya yang penuh keringat. Sampai nek kepingin kaya Muti'ah menjadi wanita yang pertama masuk surga, mesti rawuh langsung dicegat nganggo handuk sing wangi. Wah. Langsung diusapi keringete. Setelah itu suamiku mandi. Setelah mandi beliau duduk. Aku persilahkan masakan, monggo Mas dahar. Dan aku mengatakan, bila engkau tidak ridho masakannya kurang enak, umpama pedesen kasinen, setiap yang engkau tidak ridhoi, cambuklah aku dengan cambuk ini. Sayyidah Fatimah kaget. Oh no, wong wedok sampai kaya ngene. Terus Sayyidah Fatimah bertanya, apakah engkau pernah dicambuk oleh suamimu? Tidak pernah satu kali pun. Suamiku selalu mengatakan, Bu, aku selalu ridho dengan masakanmu. Ngono. Dadi wong lanang kudu nerok sing iki. Aja kok dikai cambuk, nek gak enak cambuken Pak, langsung kok cambuki. Ya aja ngono. Nah, ya kok Mas Dimas guyu ning apa? Iki ketoke bar disuguhi teh kasinen. Ora gula dadak keru uyah. Gak apa-apa, enak Mas, enak. Nyambutnya dengan yang lain. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Buatlah suami kalian selalu tersenyum, buatlah suami kalian selalu ridho dengan apa yang kita lakukan. Wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi idzni zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'a. Di mana ada seorang wanita keluar dari rumahnya dengan tanpa izin suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Bapak Ibu pangapunten, khusus wong wedok-wedok, nek ajeng teng pundi ajaklah mahram. Bisa saudara kandung, bisa keponakan, bisa teman. Jangan pernah keluar rumah sendirian. Ini untuk perempuan. Bagaimana dengan laki-laki? Sama. Laki-laki kalau menempuh perjalanan masafatul qasri lebih dari 80 km, maka laki-laki bawalah teman. Ojo lunga dhewean. Cak Gatot nek ning Surabaya ngejak kanca. Soalnya wong lanang nek wis melewati masafatul qasri orang duwe kanca lunga dhewean iku genaon rodok nakal biasane. Lho dikandani iki tenan lho ya. Dadi nek wong wedok metu ning pasar ning ndi bawa teman, bawa mahram. Kalau laki-laki bawa teman ketika melewati masafatul qasri ben gak tuwuh nakale. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya ma'syarun nisa lau ta'lamunna bihaqi azwajikunna la ja'alat almar'atu minkunna tamsahul ghubar an qadamai zawjiha biharri wajhiha. Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai perempuan, seandainya kalian tahu hak yang harus diterima oleh suami kalian,
maka wanita itu sangat pantas untuk mengusap debu-debu kaki suaminya dengan peluh keringat wajahnya. Abot. Jere Sayyidah Aisyah sing ngomong wong wedok iki dudu wong lanang. Aku mau ngetutno Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah matur ngene, wong wedok-wedok umpama sampean ngerti hak sing kudu diterima sing lanang, maka pantas sekali seandainya wanita itu mengusap debu kaki suaminya dengan peluh keringat wajahnya. Mulane nek wong Jawa piye ngusap orang nganggo wajah, tapi nek wis dadi nganten iki piye nyeplok ndok dicuci kakinya dengan tangannya. Tapi saiki licik wong-wong ndoke diadek plastik. Kok nek ngerbar dadi nganten diceploki piye? Iya, nek zaman biyen gak ono ya. Lah, di Jawa ada Jawa itu kalau jadi pengantin ada adat seorang istri mencuci kaki suami. Itu ternyata belum sepadan. Yang digunakan mencuci itu keluh keringat istrinya dengan wajahnya mencuci debu kaki suaminya. Iku lagi pok corong ngontong. Maka seorang istri harus sangat menghormati suaminya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yaqbalullahu lahum sholatan wa la turfa'u lahum ila samai hasanatun al abdu al abiku min sayyidi hatta yarji'a wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yardiya was sakranu hatta yashkuwa. Rasulullah dawuh ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Siapakah orang yang sholatnya tidak diterima? 1, budak yang minggat sampai dia kembali. Yang kedua, wanita yang membuat marah suaminya sampai suaminya ridho. Kalau ada seorang istri membuat marah suaminya dan suaminya berhari-hari belum ridho, berbulan-bulan belum ridho, maka wanita itu sholatnya tidak diterima. Maka buatlah ridho suamimu agar sholat kita diterima. Yang ketiga, iki rasa bantah kok abot dadi wong wedok. Deknane wis sing menakno wong wedok wis deknane. Saiki karek wong wedok sing ngrungokno. Wae ngrungokno tenanan iki. Gawat-gawat gak krungu kok modele wong wedok. Deknane sing wayah wong lanang dibek-beke, oh ya terus. Bareng saiki rapatek gelem ngrungokno. Wong wedok ana wong 3 sing ora diterima salate. 1, budak sing minggat. Nomor 2, wong wedok sing membuat marah suaminya sampai suaminya ridho. Sing ketiga, orang yang mabuk sampai dia sadar diri, sampai pengaruh mabuknya hilang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qalat al mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minki khairan qattu faqad hubita amaluha. Masyaallah, Kanjeng Nabi dawuh, kalau ada seorang istri mengatakan kepada suaminya, Mas, aku lo gak ngerti sampean. Apike ning ndi ra ngerti. Wong yahono yahene kok ngono terus wong lanang ora duwe apik blas. Kok ana wong wedok muni ngono. Seketika amal ibadahnya hancur semua. Sawepi langsung jahil. Golek ketok iki. Golek ketok iki. Rungono ndak, rungono. Iki bojoku ngrungokno to. Kalau ada seorang istri mengatakan mara'aitu minka khairan qattu, aku gak ngerti sampeyan apike. Wong ora duwe apik blas. Wong lanang iki mbok sing gagah lho Mas, penghasilan akeh, gagah, sregep nyambut gawe. Sampean lho apa jajal penghasilan sithik, gaji ora jelas. Aku kok gak ngerti apike sampeyan to Mas. Wong kok ngono terus. Ana wong wedok ngene, amalnya seketika hancur, hilang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ketika ada seorang perempuan yang meminta cerai kepada seorang suaminya, padahal suaminya sudah melaksanakan kewajibannya, nafkahnya terpenuhi, akhlaknya baik, punya suami yang akhlaknya baik, ibadahnya baik, amalnya baik, penghasilannya baik, cuma hanya karena mungkin seneng tonggo, mbah seneng wong liya, perempuan ini meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang membuatnya diperbolehkan minta cerai. Artinya bojo ki wong lanang ki apik, penghasilannya ya apik, bojone ya krumat.
tapi dia minta cerai, maka haram bagi wanita itu untuk menghirup harumnya surga. Masya Allah, Masya Allah. Iki nek diterus-terus jungkel terus wong wedok Pak Iwan. Iki kan iki bahas kewajibane wong wedok kan. Hak-hake wong lanang. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zaujaha. Sungguh nanti di akhirat Allah tidak menyayangi, Allah tidak melihat dengan kasih sayang seorang wanita yang tidak pernah bersyukur dengan suaminya. Dikai duwe iki lho apa sakmene iki. Dik, iki lho Dik penghasilanku. Mas, kanca-kancaku ki sedina 300 to Mas. Aku kok mok 50 to Mas. Tambahi Mas yo 100 Mas. Dik, ngene iki yo wis ngoyo Dik aku Dik. Dongakno muga-muga iso ngekeki 300. Sesuke neh dikeki 50 neh muring-muring banting gelas. Aku nek mbok terus-terus ngene balekno Mas, aku ning omah sanguku sedina 100.000. Mosok kok aku dadi bojomu kok kei 50. Wanita seperti ini besok tidak pernah dilihat oleh Allah dengan kasih sayang. Mulane nek dikeki pira-pira alhamdulillah, barakallah, matur nuwun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketoke wis do salehah kabeh ketoke iki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alu al-mar'atu yaumal qiyamati an sholatiha wa an ba'liha. Besok ketika seorang wanita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, pertama kali yang ditanyakan kepada wanita, pertama kali yang ditanyakan kepada istri, yang pertama adalah bagaimana sholatnya, yang kedua bagaimana hubungan dengan suaminya. Kalau suaminya ridho, Allah ridho. Kalau suaminya nggak ridho, Allah nggak ridho. Jadi nanti wanita dibangkitkan dari alam kubur di hari kiamat, yang ditanyakan pertama kali bagaimana sholatnya dan bagaimana hubungannya dengan suami. Makanya kewajiban wong lanang, tulung wong lanang-lanang, bojomu nek gak sholat senenono. Bojomu nek gak sholat senenono. Soalnya kewajiban wong lanang termasuk menjadikan istri kita diridhoi oleh Gusti Allah. Kecuali wis padha sadare, Dik, misal kaya kula ngeten iki umpama gak digugah. Kula mboten kulino tangi dhewe misal jam 3. Kula matur mi, aku nek jam 3:30 gugah. Berarti aku yo digugah. Nek wong lanang kok rumangsa kebluk, monggo sing gugah sing wedok gak apa-apa. Soalnya wong lanang nek sing gugah sing wedok niku cepet tangine, Pak. Jawa petangi jerantal ngono, Pak. Ki ning ngopo kok bojoku gugah iki ngono cepet. Ora apa-apa. Ki Mas Dimas sampean sing gugah to, sampean sing digugah. Berdua bareng, walah berdua bareng, Masya Allah. Kok wong-wong dongakno Mas Dimas, guys. Gak butuh ngakno loro kabeh wong-wong Mas. Nggih, mumpung dongane wali. Pertama kali yang ditanyakan Allah kepada wanita besok di hari kiamat adalah bagaimana sholatnya dan bagaimana hubungan dengan suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu kisah, di sarahnya itu ada satu kisah, karena Rasulullah banyak menceritakan tentang kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya, maka beberapa sahabiyah itu memilih, ya Rasulullah, kalau memang sebegitu berat kewajiban seorang istri terhadap suami, maka daripada aku menyakiti suami dengan ucapanku, bolehkah aku tidak menikah? Maka saat itu beberapa sahabiyah karena saking beratnya kewajiban tidak menikah. Kemudian bagaimana dengan wanita yang tidak menikah di dunia? Besok sama Allah akan dijodohkan dengan laki-laki yang di dunia juga tidak menikah. Bagaimana kalau yang tidak menikah sudah cukup, diberikan kepada laki-laki yang istrinya di dunia 1, kemudian ditambah lagi 2. Jadi nanti misalkan Mas Tio masuk surga, bidadarinya Mbak Kalin, nanti ditambah 2 lagi. Siapa? 2 wanita yang di dunia belum pernah punya suami. Ora trimo. Piye, sapa sing meninggal? Mantannya Mas Tio, terus? Iya, bisa. Kalau
Kalau solikah bisa. Jadi begini, ada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di surga itu seorang suami istri bertemu, dijodohkan oleh Allah di surga. Kemudian masing-masing satu suami ditambah lagi 2 wanita sebagai istrinya. Ini belum bidadarinya, istri tambah 2. Itu istri siapa? Istri yang di dunia belum sempat menikah, sudah meninggal. Termasuk mantannya Mas Tio itu nanti mencari dia. Wah, iki kok teko maca tukaran lo ya. Enggak. Ini memang saking beratnya kewajiban seorang istri terhadap suami. Ada sahabiyah yang memilih tidak menikah. Ya Rasulullah, aku ingin punya suami di surga saja, karena aku takut masuk neraka karena tidak memenuhi hak-haknya suami. Wa ja'ani nabi annahu qala arba'atun minan nisa'i fil jannah wa arba'atun finnar. Rasulullah bersabda, ada 4 wanita yang dimasuk surga, ada 4 wanita yang masuk neraka. Iki hati-hati, bojone sampean sing papat sing ndi. Wa dzakara minal arba'ati allawati fil jannah imra'atun afifatun ta'i'atun lillah wa li zawjiha waludan sabiratan. Imra'atan afifatan ta'i'atan lillahi wa li zawjiha waludan sabiratan qani'atan bil yasiri ma'a zawjiha dzata haya'in wa in ghaba anha zawjuha hafizat nafsaha wa malahu. Siapakah 4 wanita yang masuk surga? Disebutkan oleh Rasulullah 4 wanita yang masuk surga. Yang pertama, imra'atan afifatan, wanita yang mencegah dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Wong wedok sing menghindari perkara haram, auratnya tertutup, kewajibannya dikerjakan, tidak melihat hal-hal yang buruk, dia mencegah dirinya dari perbuatan yang haram. Ta'i'atan lillah, dia taat kepada Allah, sholat dilakoni, poso dilakoni, wali zaujiha, dan dia taat kepada suaminya. Waludan sobirotan, wanita-wanita yang di dunia punya anak banyak, waludan, punya anak banyak, sobirotan, dan sabar untuk merawat anak-anaknya. Mulane ibu tulung nek duwe anak kudu luweh loro, luweh saka loro. Waludan sobirotan, banyak anak itu lebih dari 2. Anak yang masih 2 itu belum banyak. Besok wanita yang masuk surga itu wanita yang sabar ngemong anake sing akeh. Lah akeh iku luweh saka loro. Ayo yang anak-anaknya masih 1 nanti malam buat lagi. Ayo Pak, apa? Aku ingin menjadi penghuni surga. Siapakah wanita penghuni surga? Wanita yang anaknya banyak dan sabar untuk merawat. Apa neh rodok rewel, tambah swargane apik, Pak. Swargaku karo Mbak Kalin, umine karo Mbak Kalin, ketoke apik Mbak Kalin swargane. Soalnya anakku kan gampang, anak Mbak Kalin kan mah pola ora karo-karuan. Semakin pola akeh, jenengan sabar merawat, semakin eksekutif swargane. Allahumma. Kok nek sampean kok anake rewel eksekutif iki. Surga yang eksekutif. Oke. Siapa lagi wanita yang masuk surga? Qani'atan bil yasiri ma'a zaujiha, wanita yang menerima sedikit dari pemberian suaminya. Wong wedok-wedok sing dikeki nafkah sithik sabar, wong wedok-wedok sing dikeki nafkah sithik nerima, alhamdulillah Pak. Wa dzata haya, wanita yang punya rasa malu. Siapakah wanita yang punya rasa malu? Punya rasa malu itu malu untuk dilihat orang lain, tidak senonoh. Malu untuk dilihat orang lain auratnya, malu untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Wa in ghaba anha zaujuha hafizat nafsaha wa malahu. Ketika suaminya pergi, maka dia menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salman Al-Farisi pernah berkata bahwa aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Mana dharat imra'atun ila ghairi zawjiha bi syahwatin illa samarat ainaha yaumal qiyamah." Wa qala Ayyub al-Ansari, yaqulu khalaqallahu ta'ala fi sama'id dunya sab'ina alfa malakin yal'una kullam ra'atin takunu zawjiha fi malihi.
Salman Al-Farisi pernah mendengar Rasulullah bersabda, kalau ada seorang wanita berjalan kemudian dia melihat ada laki-laki yang tampan, laki-laki yang gagah, dan dia mengatakan dalam hatinya, laki-laki ini lebih tampan, lebih gagah daripada suamiku. Kemudian di dalam hatinya ada rasa seneng, ada rasa syahwat. Maka besok di hari kiamat mata wanita ini menjolor panjang ila yaumal qiyamah. Matanya diseret sampai berakhirnya siksaan itu. Makanya astagfirullah. Makanya laki-laki yang paling tampan adalah suami kita. Laki-laki yang paling hebat adalah suami kita. Laki-laki yang paling dermawan adalah suami kita. Jangan pernah memandang suami orang lain dengan perasaan lebih. Aku duwe bojo kok kaya bojone sampean. Bojone sampean luwes ganteng, luman, soleh, lah bojoku ora karu-karuan. Wanita yang seperti itu besok matanya menjulur panjang di hari kiamat. Kok tak tambah moneng cah modele cah. Iki diterusno to ora nek ngaji iki kok. Insyaallah, masyaallah. Piye Pak Pra, diterusno to ora Pak Pra? Wong wedok-wedok mulai kaboten Pak Pra iki. Wa in hadara amsakat lisanah anhu. Ketika suaminya pergi, dia menjaga dirinya, menjaga hartanya. Tapi ketika suaminya datang, dia menjaga lisannya untuk tidak menyakitinya. Menyakiti lisannya istri terhadap suami itu tidak harus membentak, tidak harus menyentak. Menceritakan sesuatu yang membuat suaminya terbebani itu menyakiti. Contoh, Mas, apa? Sak buyut pani iki lho Mas, sing gung duwe mobil lho awake dhewe gitu Mas. Iku ketoke cerita, ketoke curhat, tapi ngoten niku ngabotno, Pak. Mas, apa? Bojone wong-wong lho Mas. Masya Allah, delok to, kanca-kancaku. Klambine gak ono sing 1 juta Mas, kabeh 5 juta. Mosok kok klambiku 250 wae. Ngoten niku ketoke curhat, ketoke tapi nggelakno. Mulane nek ditakoki bojo pengin apa to Bu? Mboten Pak, mboten. Pengin apa to Bu? Mboten, kula nderek mawon. Tapi nek angsal nikah lho ya ngono. Nek angsal nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan suami merasa sakit dan merasa terbebani. Wa mar'atun mata zaujuha walaha auladun sigharun. Dan wanita yang suaminya meninggal, dia punya anak-anak kecil, fahabisat nafsaha ala auladiha wa rabbathum wa ahsanat ilaihim wa lam tatazawwad khasyata ayyudayyi'u. Ini yang terakhir. Yang keempat, wanita yang punya anak banyak, kemudian suaminya meninggal dan masih kecil-kecil anaknya. Dia tidak ingin menikah lagi. Dia ingin mendidik anak-anaknya. Takut kalau dia menikah lagi, anak-anaknya tersia-siakan. Maka wanita yang tidak menikah demi anak-anaknya, demi masa depan anaknya ini, besok menjadi salah satu 4 wanita yang masuk surga. Allahumma. Misal, ono wong umure 36 tahun, punya anak 3, suaminya meninggal, anak-anaknya masih kecil. Ditawari orang, Bu, gak kepingin menikah lagi. Rondo niku cobaane abot lho ya. Nek ening pendamping insyaallah rondo niku enteng sanggane. Padahal perkara dhek iku ya kepingin ngerabi asline. Gak Mas, aku wis nekat, aku kepingin didik anakku, aku kepingin ngerumat anakku sampai anak-anakku sukses. Aku tidak ingin menyia-nyiakan anakku. Wis, aku tak dadi single apa Pak jenenge? Ya wis pokoke ngono ki ora nikah neh. Wanita ini menjadi wanita yang keempat yang masuk surga. Pertama, wanita yang masuk surga adalah wanita yang bisa menjaga dirinya dari haram, taat kepada Allah dan suaminya, yang banyak anaknya, yang bersabar.
yang menerima pemberian suami yang kecil, punya rasa malu ketika suaminya tidak ada, dia menjaga dirinya dan hartanya. Ketika suaminya ada, maka dia menjaga lisannya. Dan wanita yang dia punya suami, kemudian suaminya meninggal, anaknya masih kecil, dia tidak menikah lagi, mendidik anaknya sampai sukses, takut menyia-nyiakan ketika menikah lagi, maka dialah penghuni surga.